berdoa hari ini sampai tanggal 22. 22 itu belum tentu pagi, juga bisa sampai malam. Saya tunggu, kita semua menunggu saja, nanti hasil akhirnya kayak apa nanti kita baru bisa bersikap. Gus mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama soal pilkada dulu, Gus. Di DKI Jakarta kira-kira ini siapa yang mungkin akan diusung, dan di Jawa Barat ini siapa juga, Gus? Ini apakah memang Syaiful Huda ini mau maju atau enggak ini? Nah, terus Jawa Timur juga, Gus. Ini kan kalau kita lihat kemarin kan Golkar, PAN, Gerindra udah kayaknya mau ngusung petahana. Nah ini kalau untuk PKB nanti persiapannya perang di Jatim seperti apa ini? Siapa kira-kira figurnya? Oke, jadi kami belum bisa memutuskan siapapun calonnya untuk DKI, Jawa Barat, Jawa Timur maupun di mana-mana. Kami hanya bisa menunggu siapa saja yang mendaftar, lalu kita uji, kita libatkan tokoh-tokoh untuk melakukan uji publik, dan kita beri keleluasaan tokoh-tokoh untuk ikut menentukan. Jadi penentuannya nanti bukan hanya semata-mata ditentukan oleh PKB, tapi betul-betul ditentukan oleh harapan pada umum masyarakat pada umumnya. Tentu faktor elektoral juga menjadi salah satu pertimbangan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak hanya faktor kader hanya salah satu pertimbangan. Sebelumnya saya pengen ucapin mohon maaf lahir batin dulu kepada Gus Imin dan juga Bapak sekalian. Saya Rizka dari Kompas TV. Tadi mengingat Gus kan bilang bahwa PKB akan lebih membuka diri begitu ya. Nah ini saya pengen spesifik pengen bertanya terkait dengan pilkada di Sumatera Utara. Ini kan Golkar sudah mengusung salah satu paslon, dan kemudian kan PKB juga pernah ada kisah lama nih dengan petahana. Apakah akan CLBK atau gimana? Mungkin gimana Gus? Terima kasih. Iya sama. Jawabannya sama, siapa yang mendaftar nanti akan kita pertimbangkan. Per hari ini belum ada yang mendaftar di PKB. Baru nanti siapa yang mendaftar, apakah calon yang incumbent yang terakhir atau siapapun dia, kita baru bisa berkesimpulan. Karena di Sumatera Utara sampai detik ini belum ada yang berniat mendaftarkan di PKB. Mungkin setelah saya buka ini nanti akan ada pendaftaran. Ya. Di Jakarta kemarin kan Nasdem sudah membuka peluang bahwa berpeluang untuk mendorong lagi Pak Anies untuk di periode keduanya. Nah ini apakah sudah ada pembicaraan dengan PKB atau PKB juga tertarik untuk membawa Pak Anies untuk di periode kedua ini? Terima kasih. Mas Anies dan saya masih konsentrasi pada menunggu keputusan MK. Jadi tidak ada satu sikap atau niat dari Mas Anies untuk maju di pilkada, karena detik ini tidak terlintas pun untuk maju pilkada, karena kita masih harus melalui proses pilpres yang sampai tuntas. Untuk tanggal 22 nanti itu Gus Imin dan Pak Anies apakah akan langsung datang? Untuk tanggal 22 nanti Gus Imin dan Pak Anies apakah langsung datang ke MK untuk menyaksikan sidang putusan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada nggak sih Gus tokoh di luar PKB yang sejauh ini sudah masuk dalam radar PKB gitu? Udah, wah ini kayaknya menarik nih untuk dicalonkan dari luar PKB-nya itu sendiri Gus. Terus kemudian yang ketiga, ini sidang putusan apakah sudah ada komunikasi dengan dua paslon lainnya gitu terkait dengan sidang putusan nanti? Makasih Gus. Yang pertama, belum ada kepastian apakah MK mengharuskan saya sama Mas Anies untuk datang. Kalau tidak ada yang mewajibkan, tentu kita belum tentu datang. Tapi kalau MK mewajibkan kita datang, ya kita harus datang. Intinya kita masih menunggu perkembangan di MK. Yang kedua, sampai detik ini belum ada satu tokoh pun yang khususnya saya sebagai ketua umum ya mengincar atau kita pilih, itu belum. Saya nggak tahu kalau tim-tim yang sudah berkomunikasi di belakang. Sudah banyak yang melamar ya. Sudah banyak yang melakukan pendekatan, tapi belum tahu saya ke siapa dan siapa belum tahu. Ada lagi silakan.
Gus izin mau bertanya soal dinamika nanti pasca MK. Ini kan kemarin Gus Muhaimin mengupload foto mesra dengan Pak Dasko di Instagram setelah cuti lama dari DPR gitu. Nah, ini kemarin ditanyakan kepada Pak Muzani, beliau menyatakan bahwa sebenarnya komunikasi dengan PKB itu sangat jos katanya gitu. Nah, ini nih gimana nih jos yang dimaksud oleh Pak Muzani? Dan apakah juga mungkin pasca putusan MK ada kemungkinan Gus Muhaimin akan bertemu dengan Pak Prabowo untuk membahas rekonsiliasi yang ada? Terima kasih. Iya, saya memang satu kantor dengan Pak Dasko, tapi sudah berbulan-bulan saya nggak pernah ketemu, dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu, sehingga kalau itu diupload sebagai bagian dari apa yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama Pak Dasko, sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke DPR. Nah, jadi tidak ada makna yang lain ya, karena Pak Dasko juga nggak pernah ngajak ngomong apa-apa sih. Jadi gitu. Oh iya, kalau komunikasi Pak Dasko kan sama-sama ruang kerjanya aja jadi satu lorong.